Baik, selamat pagi. Perkenalkan, namaku Taufik Budi Wibowo. Aku merupakan siswa Career Upgrader Analytics and Data Science batch 13. Dalam kesempatan ini, aku ingin menyampaikan tentang dasar-dasar bias theorem dari probabilitas. Lalu di sini dalam presentasi kali ini aku akan membawakan seputar introduction, lalu formula dari Bayes theorem sendiri, habis itu ada conditional probability, selanjutnya ada calculation example, lalu yang terakhir ada aplikasi Bayes theorem pada real world atau di dunia nyata tuh ada di mana aja sih sebenarnya. Lalu untuk intronya sendiri, jadi apa sih Bayes theorem itu? Lalu dalam dunia statistik, Bayes theorem itu atau biasa kita ketahui sebagai Bayes rule merupakan formula matematika yang digunakan untuk menentukan probabilitas kondisional dari suatu event. Pada dasarnya, teorema ini digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa berdasarkan prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya tentang kondisi yang mungkin relevan dengan peristiwa tersebut. Formula ini ditemukan oleh Bapak Thomas Bayes pada tahun 1763. Dan berikut merupakan rumus dari Bayes theorem. Di situ kita lihat ada posterior atau probabilitas yang diperbarui setelah bukti atau evidence dipertimbangkan. Selanjutnya kita ketahui di situ ada juga likelihood yang ditulisan P B garis tegak A. Di sini memiliki arti sebagai probabilitas dari bukti dengan keyakinan bahwa bukti tersebut benar. Lalu selanjutnya ada probabilitas prior. Di situ prior tersebut memiliki arti sebagai probabilitas sebelum bukti dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada marginal prior, di mana merupakan probabilitas bukti dalam keadaan apapun. Untuk lebih jelasnya, kita ketahui dulu apa sih sebenarnya conditional probability itu. Jadi probabilitas ini tuh diartikan sebagai jembatan yang memungkinkan kita berbicara tentang bagaimana sih beberapa peristiwa yang tidak pasti itu terkait. Ini memungkinkan kita juga untuk berbicara bagaimana probabilitas suatu peristiwa dapat bervariasi dalam kondisi yang berbeda. Lalu di bawah itu ada beberapa istilah yang sering dibingungkan tuh, kadang kebalik-balik. Jadi di situ aku menuliskannya, yaitu ada conditional probability, ada marginal probability, dan juga joint probability. Jadi pengertian masing-masingnya itu sebenarnya conditional probability itu simpelnya adalah probabilitas terjadinya peristiwa A jika peristiwa B terjadi. Lalu untuk marginal probability sendiri itu merupakan probabilitas tanpa syarat atau tidak tergantung pada peristiwa lain. Lalu untuk joint probabilitas itu merupakan ukuran statistik yang menghitung kemungkinan dua peristiwa yang terjadi bersamaan dan pada titik waktu yang sama, at the same time gitu. Selanjutnya aku memberikan satu contoh penggunaan dari Bayes theorem yang aku jelaskan sebelumnya itu pada project probability yang aku kerjakan. Jadi di sini aku mengambil dua kondisi di mana customer memiliki nilai loan default atau risk flag sebesar 1 atau 0, dan juga ada status customer akan tempat tinggalnya. Makanya di situ bertuliskan sebagai house ownership. Lalu dalam contoh ini aku ingin mengetahui probabilitas bahwa customer diketahui risk flag sama dengan 1 jika diketahui probabilitas customer memiliki risk flag sama dengan 1 jika diketahui memiliki rumah atau berstatus own. Lalu kita langsung saja menghitung komponen-komponen yang dibutuhkan. Untuk yang pertama kita mencari probabilitas customer memiliki rumah. Itu customer memiliki rumah itu kita tuliskan sebagai PA ya di situ ya. Jadi di situ kita langsung bagi dari data yang all itu
kan itu ada on, habis itu all itu kita ambil 12.918 dibagi dengan keseluruhan datanya, yaitu menghasilkan probability 0,05125. Lalu untuk selanjutnya probabilitas kejadian probabilitas customer dengan risk flag sama dengan 1. Di situ kita langsung ambil total risk flag sama dengan 1, yaitu 30.996 dibagi dengan total keseluruhannya, yaitu didapatkan 0,12286. Lalu yang ketiga, kita mencari probabilitas kejadian customer memiliki rumah jika diketahui risk flag sama dengan 1. Ini berbeda dengan pertanyaannya ya. Jadi di sini tuh kita ingin mencari probabilitas customer itu memiliki rumah tapi diketahui risk flag-nya sama dengan 1. Lalu didapat nilai sebesar 0,03740. Lalu kembali ke pertanyaannya, karena kita sudah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dimasukkan ke dalam rumus, maka setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus seperti pada slide sebelumnya, kita mendapatkan bahwa probabilitas dari customer yang risk flag-nya sama dengan 1, tapi diketahui customer tersebut sudah memiliki rumah atau berstatus on, dan didapatkan 0,08943 atau sebesar 8,94%. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu pengaplikasian daripada Bayes theorem pada real world atau di dunia nyata itu di mana sih? Dapat kita lihat ya, yang di kotak biru itu ada di bidang finance. Di bidang finance itu teorema ini dapat digunakan untuk menentukan risk dan return dari investment. Lalu ada juga digunakan untuk menentukan credit ratings. Lalu pada medical science dapat digunakan untuk mengetahui akurasi dari uji cobanya. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya ini. Masih banyak lagi kegunaan Bayes theorem pada pengaplikasiannya di dunia nyata. Untuk yang ingin membaca lebih detailnya bisa untuk di pause. Mungkin segitu saja presentasi dari aku tentang probabilitas Bayes theorem ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mohon maaf jika tidak mendetail dan hanya memberikan dasar-dasarnya. Sekian presentasinya dan terima kasih.